ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Muslimun TV sekalian yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan sampaikan tema diskusi tentang masalah apakah sunnah Rasulullah SAW itu wajib untuk kita amalkan secara keseluruhan atau kesemuanya. Terlebih dahulu kita harus pahami istilah sunnah. Sunnah secara bahasa kita artikan sebagai sirah, jalan atau perjalanan kehidupan. Sedangkan secara istilah, sunnah menurut ahli hadis dikatakan sebagai padanan kata dari hadis atau riwayat atau khobar atau asar. Dengan kata lain, sunnah adalah merupakan dalil syariat. Yang kedua, sunnah bisa kita artikan sebagai lawan kata dari bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang baru mengada-ngada dalam ajaran agama. Oleh karena itu, sunnah kita artikan sesuatu yang tidak mengada-ada dalam ajaran agama. Artinya, disyariatkan untuk dilakukan. Yang ketiga, sunnah dengan arti hukum taklifi artinya adalah anjuran. Kemudian yang perlu kita fahami berikutnya adalah apa yang menjadi kepentingan Rasul diutus di muka bumi ini kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah diutus seorang rasul kecuali untuk ditaati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah berfirman, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh dijadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik. Sebagai pertimbangan, ada sejumlah ayat Al-Quran yang perlu kita kaji kembali, perlu kita dalami maknanya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Jika mengajak kalian kepada apa-apa yang bisa membuat kalian hidup nyaman dan tentram nanti di akhirat. Ayat yang kedua adalah surat An-Nur ayat yang ke-64. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi ayyusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dan peringatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yakni perintah Rasul, nantinya mereka akan ditimpa sebuah ujian atau azab yang pedih. Ayat lain adalah masih di surat An-Nur juga ayat yang ke-47. Allah berfirman, Wa yaqulu amanna billahi wa birrasuli. Dan mereka berkata, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa ata'na, dan mentaatinya. Thumma yatawalla fariqum minhum. Kemudian sebagian daripada mereka berpaling. Mimba' didalika, setelah itu, wa ma'ulaika bil mu'minin, dan tidaklah mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Dari ayat-ayat tersebut di atas, kita bisa ambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW adalah suri tauladan kehidupan yang baik, dan dia diutus adalah dalam rangka untuk ditaati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendustakan, mengingkari
atau tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya risikonya sangat besar. Bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada kita musibah, fitnah di dunia ini, atau nantinya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan azab yang pedih nantinya di akhirat. Dan ketahuilah sungguhnya secara mendalam orang-orang yang yatawalla, berpaling dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi mereka adalah orang-orang munafikin, bisa jadi mereka adalah orang-orang kafirin. Yang perlu kita fahami berikutnya adalah semua yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ayat yang saya sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam kehidupan Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Maka apa-apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan, telah contohkan, patut untuk kita ikuti dan kita jadikan sebagai suri tauladan. Hukum asalnya mencontoh Rasul adalah sangat sekali dianjurkan. Terlebih lagi hal-hal yang menyangkut masalah ibadah yang Rasulullah jelaskan dan contohkan, kita wajib mengikutinya. Sedangkan hal-hal yang bersifat keduniaan, kalaupun kita mengikutinya, adalah kebaikan bagi kita. Namun bagi orang-orang yang tidak mau ikut dengan alasan tertentu, maka kita tidak bisa mencaci mereka. Demikian juga orang-orang yang mengikut Rasulullah SAW dengan sepenuh hati, apapun yang Rasulullah lakukan diikuti, maka kita juga jangan cela mereka. Karena sungguhnya mereka memiliki semangat untuk mencontoh Rasulullah dalam semua hal, karena Rasulullah dijadikan sebagai uswah hasanah. Namun ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan pada saat kita memilih untuk tidak mencontoh Rasulullah dalam masalah-masalah yang bersifat mubah. Sesungguhnya manusia adalah insan, makhluk yang sangat mudah untuk dipengaruhi. Sangat mudah sekali untuk dipengaruhi. Dan manusia seringkali paling mudah sifatnya adalah mencontoh orang lain, dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Maka menjadi seorang muslim, kita harus bisa memilah-memilih mana yang kemudian menjadi tuntutan kita untuk mencontoh Rasulullah SAW, dan mana yang menjadi kebebasan bagi kita untuk melakukan tindakan apa saja. Yang perlu kita pertimbangkan adalah ada sebuah riwayat, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagiannya. Hadis ini memang diperdebatkan, diperbincangkan oleh para ulama hadis tentang kesahihannya. Ditemukan sejumlah ilal atau cacat yang tersembunyi. Sebagian mempercayai bahwasanya riwayat terbaik dengan sanad yang paling kuat adalah riwayat yang mursal. Maka artinya lafadz ini sangat diragukan dari Rasulullah SAW. Namun secara semangat kita dapatkan berbagai macam contoh Rasulullah mengajak untuk menyelisihi kaum agama lain. Pada saat masalah adzan, Rasulullah diusulkan kepada para sahabat untuk meniup trompet, untuk menabuh genderang, untuk menyalakan api dan membunyikan lonceng. Akan tetapi kemudian syariat Islam berbicara lain. Cara mengajak orang-orang untuk menunaikan sholat adalah dengan kumandangkan adzan. Demikian halnya dengan masalah puasa. Ada puasa Asyura. Kaum agama lain sebelumnya juga melakukan. Namun di akhir hayatnya Rasulullah ingin membedakan dengan adanya puasa Tasu'ah.
Dalam hal lain juga Rasulullah SAW mengajak kita untuk memanjangkan jenggot, memotong kumis dalam rangka menyelisihi agama-agama yang lainnya. Kita perlu perhatikan sabda Rasulullah SAW, la taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi ahdil quruni qablaha. Tidaklah nanti akan hadir hari kiamat kecuali sampai pada umatku akan mengambil atau meniru zaman-zaman sebelumnya, shibran bi shibrin, satu jengkal demi satu jengkal, wa dira'an bi dira'in, satu hasta demi satu hasta. Wakila ya Rasulullah, ditanyakan kepada saat itu, wahai Rasulullah, kafarisi war Rum, seperti hanya orang Persia dan Romawi? Faqala, maka Rasulullah menjawab, wa manin nasu illa ulaika, lalu siapa lagi orang-orang yang dimaksud bukan selain itu? Pemirsa Al-Muslimun TV yang semoga dirahmati oleh Allah, hal yang perlu kita perhatikan adalah kriteria dalam menyerupai kaum lain. 1. Jangan menyerupai yang menjadi ciri khusus agama lain. Yang kedua, jangan menyerupai atau meniru perayaan agama lain. Yang ketiga, boleh kita menyamai, tapi jangan kemudian yang menjurus kepada syariat. Yang keempat, kita boleh meniru hal-hal yang lazim orang-orang lakukan, tentu dengan kadar sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, misal dalam urusan makan, bisa menggunakan tangan, bisa juga menggunakan alat yang lainnya, misal sendok, garpu, sumpit, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تموتن